Jadi ini adalah anggota kelompok 1. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi pasar modal. Pasar modal merupakan tempat berkumpulnya atau bertemunya investor dan emiten. Pasar modal juga diartikan sebagai suatu kegiatan perdagangan efek atau perdagangan surat-surat berharga. Di balik terjadinya perdagangan surat-surat berharga ini ada dua faktor, yaitu yang pertama adalah investor. Investor sendiri memiliki arti adalah seseorang yang memiliki sejumlah dana untuk berinvestasi. Sedangkan untuk emiten sendiri merupakan sebuah badan usaha di mana membutuhkan sebuah modal dan mengeluarkan surat-surat berharga untuk diperjualbelikan di pasar modal. Suatu pasar modal tentunya memiliki sebuah fungsi, baik fungsi terhadap perusahaan maupun terhadap negara. Berikut adalah beberapa fungsi dari pasar modal. Yang pertama yaitu berfungsi menambah modal usaha. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan. Yang ketiga yaitu dapat menciptakan lapangan kerja. Yang keempat yaitu berfungsi meningkatkan pendapatan negara. Dan yang terakhir yaitu sebagai indikator perekonomian negara. Contoh pasar modal yang terdapat di Indonesia ada dua, yaitu Bursa Efek Indonesia dan Indonesia Stock Exchange. Bursa Efek Indonesia yang disebut sebagai BEI atau Indonesia Stock Exchange yang bisa disebut sebagai IDX. Sementara itu Bursa Efek Indonesia gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Jakarta juga bisa disebut dengan BEJ dan Bursa Efek Surabaya bisa disebut dengan BES. Sementara itu, contoh pasar modal yang ada di luar negeri yaitu Nasdaq, Hong Kong Stock Exchange, Euronext, dan masih banyak lainnya. Terima kasih. Secara umum, manfaat dari kegiatan pasar modal ialah untuk menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang terhadap dunia usaha, serta memungkinkan untuk alokasi dana secara optimal, dan dapat memberikan wahana investasi yang beragam terhadap investor sehingga memungkinkan untuk melakukan adalah cara kerja bagaimana pasar modal itu berlangsung. Yang pertama ialah penerbitan efek emisi dan yang kedua ialah transaksi atau jual beli efek. Penerbitan efek emisi merupakan suatu prosedur di mana sebelum efek dapat diperjualbelikan di pasar modal. Prosedur ini terdiri dari ada 5, yaitu yang pertama yaitu persiapan letter of intent atau surat yang menyatakan perusahaan hendak menerbitkan efek. Yang kedua adalah mendaftarkan ke badan pengawas ke pasar modal dan lembaga keuangan. Yang ketiga adalah evaluasi badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Yang keempat adalah hearing pendapat terbuka oleh badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Yang terakhir adalah bagaimana pengeluaran izin emisi oleh badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Setelah sebuah emisi efek memperoleh izin, maka barulah emisi tersebut dapat masuk ke dalam fase transaksi. Transaksi efek ini dapat dimulai setelah penerbitan izin efek itu sendiri. Langkah-langkah yang harus dilalui antara lain yang pertama ada pengumuman dan distribusi prospektus, yang kedua ada penawaran efek, yang ketiga ada masa penjataan, yang keempat ada masa tenor, yang kelima ada penyerahan efek, dan yang keenam pencatatan efek yang diperdagangkan tersebut di bursa. Ini mempresentasikan mengenai definisi dan jenis-jenis dari pasar modal. Nah, pasar modal itu sendiri memiliki 4 jenis. Yang pertama ada pasar perdana atau primary market, dan yang kedua ada pasar kedua atau secondary market, dan yang ketiga ada pasar ketiga atau third market, dan yang keempat ada pasar keempat. Nah, terdapat 2 macam pasar modal dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama IDX atau BII atau Bursa Efek Indonesia adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana atau akses untuk mempertemukan penawaran, jual, dan beli surat-surat berharga dari pihak investor dan penjual atau perusahaan global. Transaksi jual beli efek tersebut disebut dengan pasar modal. Jadi, Bursa Efek Indonesia inilah yang menyelenggarakan kegiatan pasar modal di negara Indonesia. Bursa Efek Indonesia sendiri menggunakan sistem bernama Jakarta Automated Trading System, di mana mereka menggunakan sistem ini sejak tanggal 22 Maret tahun 1995 yang menggantikan sistem manual sebelumnya. Namun, sejak 2 Maret tahun 2009, sistem JATS ini telah digantikan dengan sistem yang baru bernama JATS NETSG atau Jakarta Automated Trading System NETSG.
SGX adalah bursa efek Singapura. Sebelumnya dikenal dengan Stock Exchange of Singapore sampai menggabungkan dengan Singapore International Monetary Exchange pada tanggal 30 November 1999. Bursa ini memperdagangkan sekuritas lainnya seperti obligasi pemerintah dan opsi saham. Indeks pasar saham utama SGX adalah Indeks Straits Times atau Straits Times Index STI. Singapore Exchange Limited adalah perusahaan induk investasi yang memberikan layanan yang berbeda yang berkaitan dengan perdagangan derivatif dan sekuritas dan lain-lain. SGX adalah anggota World Federation of Exchange dan ASEAN and Oceanian Stock Exchange Federation. Yang pertama yaitu perusahaan Indosemen Tunggal Prakasa (TBK) yang bergerak di bidang industri, yaitu sektor semen, yang merupakan produsen semen terbesar di Indonesia. Selain memproduksi semen, Indosemen juga memproduksi beton siap pakai serta mengelola tambang agregat. Yang kedua, PT Sumber Alvaria Trijaya TBK, yaitu jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai macam produk makanan, minuman, dan kebutuhan hidup lain. Perusahaan ini berbasis koperasi retail dan berasal dari Oak Brook, Illinois, Amerika Serikat. Perusahaan dalam dan luar negeri yang terdaftar pada pasar modal SGX. Yang pertama adalah perusahaan OSIM International Ltd, merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang alat listrik dan rumah tangga dengan nama Sim Trading. Yang kedua, perusahaan Kreatif Teknologi Ltd. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur atau industri yang bergerak di bidang elektronik dan alat-alat elektronik dan komputer. Oke, yang terakhir ada PT Indofood Agri Research Ltd, merupakan perusahaan induk dari PT Indofood Singapore Holdings. Perusahaan ini bergerak di bidang agrikultur yang menghasilkan produk kelapa sawit seperti margarin, minyak goreng, dan produk perkebunan lainnya seperti gula dan karet.